Berhenti. Tragedi 1965 dan peristiwa 1998 sebagai siklus sejarah. Dua peristiwa skala nasional seperti tragedi 1965 dan peristiwa 1998 tak lepas dari keterlibatan militer. Ditulis oleh Adi Santoso. Ibarat ungkapan lama, tidak ada yang baru di bawah matahari. Demikian juga dengan peristiwa-peristiwa besar di tanah air, yang pada umumnya selalu melibatkan kelompok militer. Peran politik militer sudah berlangsung sejak Republik lahir, dan masih berlangsung sampai hari ini. Dua peristiwa skala nasional seperti tragedi 1965 dan peristiwa 1998 juga tak lepas dari keterlibatan konflik internal militer. Seperti peristiwa besar pada umumnya, selalu muncul tafsir-tafsir baru pada dua peristiwa tersebut. Namun soal keterlibatan militer sudah tidak terbantahkan lagi. Membahas keterlibatan militer dalam politik selalu aktual, seperti terlihat pada rezim Jokowi sekarang. Secara sepintas, rezim ini terlihat sebagai rezim sipil, hanya karena presidennya berasal dari sipil. Namun kalau kita tengok begitu besarnya peran figur militer, seperti Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan, yang sangat dipercaya oleh Jokowi, Luhut bisa disebut sebagai presiden bayangan. Selain karena keberadaan figur Luhut, membahas peran politik militer saat ini tidak bisa dilepaskan dari figur Prabowo Subianto. Berdasarkan asumsi, Prabowo masih sebagai penantang serius Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu. Bagi Prabowo, seolah waktu berjalan demikian lambat. Rasanya baru kemarin saja ketika Prabowo selaku Pangkostrat dengan mengenakan seragam PDL keliling pelosok Jakarta mengontrol anak buahnya di hari-hari seputar Mei 1998. Tentu banyak faktor perwira lain terkait peristiwa Mei 1998 tersebut. Namun tetap saja peran Prabowo yang paling diingat, bukan karena ada hubungan saat itu kekerabatan dengan Soeharto, tetapi lebih pada pribadi Prabowo sendiri yang juga menonjol. Salah satu poin penting keterkaitan Prabowo dengan peristiwa 98 adalah sampai sekarang Prabowo dianggap sebagai orang paling bertanggung jawab atas terjadinya huru-hara menjelang jatuhnya Soeharto. Tidak pernah ada diskusi yang tuntas sampai sejauh mana tanggung jawab itu harus dibebankan pada Prabowo. Meski sempat berkerabat dan sama-sama menjabat Pangkostrat pada saat peristiwa, namun nasib Prabowo tidak seberuntung Soeharto. Salah satu sebabnya adalah karakter yang berbeda di antara keduanya dalam merespon lingkungan, khususnya terhadap para kolega yang dalam bahasa sentimental populer disebut teman-teman seperjuangan. Saat masih merintis hingga akhirnya berkuasa selama 3 dekade, Soeharto selalu memperdaya kolega-koleganya, dan itu dilakukan Soeharto dengan cara yang dingin. Soeharto bisa menutup rapi operasi senyap kudeta merangkak tahun-tahun 1965 hingga 1966, karena sejak awal sudah membungkam dua orang sahabatnya yang merupakan tokoh kunci gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latif.
Kemudian saat operasi pengejaran terhadap orang-orang yang dianggap PKI, Soeharto juga memperdaya koleganya yang lain. Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD. Dengan licik, Soeharto meminjam tangan Sarwo Edi agar tangannya sendiri tetap bersih. Memanfaatkan pasukan elit RPKAD untuk operasi semacam itu bisa disebut kekonyolan sejarah tak termaafkan. Bagaimana tidak, anggota para komando dilatih mampu menghadapi pasukan lawan bersenjata lengkap ketika dirinya tak lagi memegang senjata organik. Sementara operasi yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi saat itu adalah melawan rakyat yang tidak bersenjata. Ini bukan soal ideologis, namun kesalahan fatal dalam memanfaatkan sebuah pasukan terlatih. Hal sebaliknya terjadi pada Prabowo pasca Mei 1998. Justru Prabowo yang ditinggalkan teman-temannya yang sebelumnya banyak dibantu dalam meniti karirnya. Salah satu yang bisa disebut adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Syafri Samsudin. Hanya karena nasihat Pak Jum, panggilan akrab ayah Prabowo, yang tetap menguatkan moralnya. Seperti tertulis dalam biografinya, betapa Sumitro Daya Hadikusumo berusaha menghidupkan kembali semangat Prabowo yang sedang terpuruk pasca Mei 1998. Pak Jum antara lain mengatakan, ketika kita dalam kesulitan, jangan terlalu berharap pertolongan dari teman-teman yang dulu pernah kita bantu. Kelak bantuan akan datang dari mana saja. Benar saja, tanpa disangka-sangka, bantuan itu datang dari Raja Jordania, teman sekelas Prabowo saat mengikuti pendidikan Special Forces di Amerika. Salah satu pertemuan atau irisan penting lain antara Soeharto dan Prabowo adalah bagaimana sikap terhadap korban. Sikap keduanya tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa kemampuan negara sangat terbatas dalam memenuhi hak-hak korban, termasuk menindak mereka yang diduga sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga penyelesaian yang terjadi menjadi sangat personal, tergantung niat baik atau niat buruk dari masing-masing pelaku. Dalam hal ini, Soeharto dan Prabowo. Setiap menjelang pemilihan presiden, terlebih bila Prabowo berencana akan maju, selalu beredar produk-produk berupa gambar, video atau teks yang pada pokoknya mengaitkan Prabowo dengan operasi penculikan tim Mawar Kopassus tahun 1997 hingga 1998. Ini adalah tindakan diseminasi ulang informasi tidak lagi relevan. Tidak sebagian korban penculikan itu secara sadar bergabung dengan Prabowo, baik secara formal, misalnya bergabung dengan Gerindra atau bentuk kedekatan lain. Para korban yang ingin merapat diterima Prabowo dengan tangan terbuka, kemudian disantuni dan diangkat kehidupan sosialnya. Santunan dari Prabowo rupanya demikian besarnya, sehingga para mantan korban itu kini telah bermetamorfosis sebagai perisai Prabowo yang paling militan. Sementara Soeharto melakukan reproduksi penistaan tiada henti terhadap kelompok yang dianggap kiri di masa Orde Baru. Bila seseorang memperoleh stigma PKI, hidupnya akan selesai, yang nilainya tak lebih baik dari seonggok sampah. Rezim Soeharto bisa bertahan selama 3 dekade, sebagian juga ditopang oleh penistaan semacam itu terhadap berbagai kelompok masyarakat, seperti pernah terjadi terhadap korban pembangunan Waduk Kedungombo, Boyolali tahun 1989. Duplikasi atau reproduksi seperti itu masih dilakukan Soeharto pada penggal terakhir kekuasaannya, yakni dalam peristiwa 27 Juli 1996. Kuda Tuli dengan menuduh anak-anak muda yang tergabung dalam PRD
Partai Rakyat Demokratik sebagai dalangnya. Padahal semua orang juga tahu peristiwa tersebut merupakan bagian dari konflik berlarut antara Soeharto dengan Benny Murdani. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Tagar Lambe Sundel.